Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mulai persiapan kita pada kesempatan malam hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Mungkin Baning boleh pimpin doa buka, Baning? Boleh bantu? Boleh, Pak. Oke, mohon Baning. Mari rekan-rekan semua, kita akan memulai persiapan pada malam hari ini. Kita memohon pertolongan Tuhan dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur di malam hari ini kami boleh bersama-sama di tempat, meskipun dari tempat kami masing-masing, ingin mempersiapkan untuk kami mengajar dalam pelayanan di sekolah minggu untuk minggu pertama dan minggu kedua. Biarlah Tuhan sendiri yang akan selalu menolong Pendeta Samuel dalam memberikan persiapan ini sehingga kami boleh mempunyai bekal yang baik untuk kami memberikan firman untuk anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhan juga akan menolong kami senantiasa. Jalannya persiapan kami pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhir kami hanya serahkan dalam tangan kasih-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih Mbak Ning. Ya, rekan-rekan semua, kita mulai untuk yang minggu pertama bulan Februari dengan tema Tuhan Penyembuhku. Bacaannya diambil dari Markus 1 ayat 29 sampai 34. Karena ini cuma 5 ayat, tidak ada pemotongan. Jadi bacaannya sama gitu ya. Markus 1 ayat 29 sampai dengan 34. Nah, saya sudah menyiapkan scan-nya di sini gitu ya, scan Alkitabnya. Barangkali ada satu orang yang bisa membantu untuk membacakan. Persilakan rekan-rekan. Markus 1 ayat 29 sampai 34. Ada yang bisa membantu dengan rela hati dan tanpa paksaan? Marcel deh. Silakan Bu Marcel. Pembacaan kita Markus 1 ayat 29 sampai 34 dengan judul Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia mendekat dan sambil memegang tangannya, ia membangunkannya dan demam itu meninggalkan dia dan perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Syukur kepada Allah. Baik, rekan-rekan semua, terima kasih Bu Marcel. Baik, rekan-rekan semua, kalau kita lihat bacaan ini sebuah fakta yang menarik ya. Selalu kalau ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang dan dia mengusir setan, selalu ada clue yang menarik. Apa itu? Kalau kita melihat ayat 34 berakhir, itu selalu Tuhan Yesus tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Nah, ini yang unik. Kenapa? Karena mengenal dalam bagian ini bukan mengenal kayak orang, ya saya kenal, misalkan katakanlah begini, saya kenal teman saya, dia adalah seorang, misalnya dia seorang usaha, pelaku usaha di bidang, misalnya dia bidang transportasi, oh itu kenalan saya, cuman kenal-kenal aja gitu. Dalam bagian ini, kata mengenal yang dipakai di bahasa aslinya ada mengenal dekat. Jadi mengenal yang kayak ibarat kata luar dalam udah tahu. Nah ini yang menarik. Kenapa? Karena kalau kita membaca, setan aja takut sama Tuhan dan mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Ini harusnya menjadi refleksi bagi kita sebagai umat percaya. Masa kita kalah sama setan gitu ya? Padahal kita adalah umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Justru kita kalah sama setan dalam hal pengenalan akan. Nah, namun terlepas daripada itu rekan-rekan, kalau kita melihat bacaan ini adalah sebuah bacaan yang
memperlihatkan bagaimana Yesus itu sudah cukup viral, ya, karena ini adalah bagian dari Markus 1 gitu ya. Pada saat itu Yesus sudah cukup viral, sudah memiliki beberapa pengikut, dan pada saat itu kalau kita lihat ada kondisi di mana ibu mertua Petrus itu sakit. Jadi ini yang memberikan keterangan bahwa Petrus itu sudah menikah, gitu ya. Jadi dia punya ibu mertua. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat ibu mertua Petrus itu dalam kondisi sakit. Sakitnya ini memang disebabkan, dikatakan karena demam, ya. Walaupun buat zaman sekarang, rekan-rekan, demam, panas, dingin, meriang itu adalah hal yang bisa ditangani gitu ya, dipreventif atau mendapat pengobatan yang cukup baik. Berbeda dengan zaman itu. Kalau orang kena demam berarti opsinya adalah kalau nggak dia benar-benar sembuh ya benar-benar berulang gitu ya. Karena apa? Pada saat itu demam itu menjadi sebuah penyakit yang cukup ditakuti oleh orang selain daripada kusta. Gitu ya. Kalau kusta udah jelas mereka akan diasingkan, tapi kalau demam karena pada saat itu belum ada penelitian ini demam apa dan juga apa penyebabnya gitu ya. Orang langsung berpikirannya ya udah panas dingin badannya, udahlah selesai kehidupannya. Ya. Nah, oleh karena itu pada saat itu ketika Petrus mendengar tentang Yesus dan dia sudah mengikuti dengan lama, akhirnya apa? Dia membawa si Yakobus dan Yohanes yang masih menjadi saudaranya gitu ya, itu membawa Yesus kepada ibu mertua Simon Petrus ini. Ya. Nah, mereka itu memberitahukan keadaannya pada Yesus dan berharap apa? Yesus melakukan karyanya, menyembuhkan, ya, memulihkan, melakukan mujizat. Makanya kalau kita lihat tindakan Yesus pun merespon hal itu. Memegang tangannya, ia membangunkannya, dan apa di situ di dalam TP2 bahkan dikatakan demam itu meninggalkan dia dan perempuan itu melayani mereka. Artinya apa? Setelah ibu mertua Petrus ini merasakan pemulihan dari Tuhan, dia apa? Begitu bersyukur sehingga ia melayaninya. Ya. Dan sehingga kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di dalam bagian ini beda dengan orang-orang pada umumnya. Biasanya orang kan ya udah sembuh, ada tahap recovery baru dia tugas lagi. Ini enggak, begitu sembuh karena dia begitu girangnya dia langsung melayani. Dan pada saat itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus langsung menjadi sosok yang viral. Karena apa? Karena boleh dikata ini benar-benar sembuh. Ya. Dan buat orang pada saat itu ketika ada orang yang bisa memulihkan penyakit yang berat, itu akan menjadi sebuah sensasi, menjadi buah bibir. Akhirnya apa? Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, semua penduduk yang sakit dan kerasukan setan dibawa ke Tuhan Yesus. Dikatakan dengan keterangan yang menarik, penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Depan pintu rumahnya Simon dan Andreas. Berarti apa? Semua orang datang. Ya. Di situ Tuhan Yesus melakukan karyanya, menyembuhkan bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Dan karena setan itu mengenal dia, Tuhan Yesus menutup mulutnya. Tidak istilahnya kayak orang, jangan bilang saya ini Mesias, jangan bilang ini dan ini. Supaya apa? Supaya dia tetap kehadirannya dalam mode yang incognito. Atau kayak orang istilahnya, orang tuh nggak mau dikenal. Ya. Karena apa? Kalau Yesus dikenal dan orang mengetahui dia Mesias, berarti pada saat itu Yesus akan dibawa ke kota dan akan dijadikan raja. Pengikutnya akan banyak. Akan terjadi pertumpahan darah. Itu yang Tuhan Yesus tidak mau. Karena dia adalah sosok yang membawa perdamaian. Revolusi darah. Nah, apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak? Nah, kita mau mengajarkan anak-anak bahwa Tuhan itu berkuasa menyembuhkan segala sakit penyakit. Caranya bisa banyak. Obat-obatan, perawatan, itu juga cara Tuhan untuk menyembuhkan. Tidak selamanya cara penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan itu plek-ketiplek sama seperti yang tertulis di dalam Alkitab ini. Taruh tangan, totonya hilang penyakitnya gitu ya. Kalau memang terjadi demikian ya berarti orang itu dipakai oleh Tuhan, Tuhan yang bekerja. Ada karunia atau anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepadanya untuk memulihkan orang itu. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa Tuhan bisa bekerja lewat tangan-tangan dokter,
obat-obatan, bahkan juga apa? Makanan dan minuman yang kita konsumsi. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan, kita mau mengajarkan kepada anak-anak untuk taat. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini, kenapa ibu mertua Petrus itu bisa sembuh? Karena dia taat mengikuti Yesus. Dia rela, ya, dipegang oleh Tuhan Yesus. Kalau dia tidak taat, dia melawan Yesus, ya nggak akan sembuh. Gitu juga kepada anak-anak kita ajarkan. Kalau memang dalam kondisi sakit, jangan banyak melawan. Gitu ya. Kita harus menaati. Kalau minum obat, ya diselesaikan. Kalau kata dokter harus minum obat, ya minumlah obatnya. Gitu ya. Itu juga kita ajarin kepada orang tuanya. Kalau memang proses pemulihannya disesuai dengan kata dokter, ya ikutilah. Karena apa? Karena Tuhan itu bekerja lewat segala sesuatu. Dan ketaatan kalau kita menjalani semua proses, itu menunjukkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menyembuhkan, memulihkan kita lewat berbagai cara yang Dia dapat lakukan. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, ayat hafalannya, gitu ya, ini diambil dari, kalau kita lihat di bahan kita, diambil dari Mazmur 30 ayat 3. Nanti tinggal disesuaikan dengan TB2. Karena kadang-kadang sahabat anak ini suka copy paste-nya dari masih TB lama gitu ya. Jadi juga masukan buat ke tim di sana, nanti saya sudah infokan gitu ya. Ayat Alkitabnya adalah, di mana ayat hafalannya untuk semua kelas, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong dan Engkau telah menyembuhkan aku. Ini adalah ayat Alkitab dan juga bahannya, serta di situ bisa dilihat lagu-lagu pendukungnya. Ada pertanyaan rekan-rekan sebelum masuk ke aktivitas? Oke, kalau tidak ada respon berarti saya mengasumsikan semuanya aman. Oleh karena itu, aktivitasnya rekan-rekan untuk semua kelas, saya lihat ini rada-rada repot gitu ya aktivitasnya. Nah, untuk semua kelas saya menemukan yang gampang gitu ya. Ini ya yang bagian terakhir gitu ya. Untuk yang kelas Batita atau Daniel sampai Esther mungkin kita tulisin aja ya, Yesus menyembuhkannya. Apa aja di sini, dan di belakangnya itu ada ayat hafalannya gitu ya. Jadi di balik tulisan ini ada ayat hafalannya. Nah, untuk kelas Daud sampai dengan Musa, silakan anak-anak itu menuliskan penyakit-penyakitnya di situ. Yesus menyembuhkan apa, dan ayat hafalannya ditulis di belakang. Ada respon, pertanyaan, atau keberatan untuk aktivitas rekan-rekan? Tidak, Pak. Siap, makasih Bu. Baik, kalau semuanya aman, maka kita lanjut ke minggu depannya. Ya, jadi diingat ya rekan-rekan, aktivitasnya yang ini, semua kelas yang bawah ini ya, yang gambarnya ini. Ayat hafalannya diingat lagi, yaitu dari Mazmur 30 ayat 3. Tolong disesuaikan dengan TB2. Gitu ya. Lagu pendukungnya bisa dilihat di depan ini. Yesus sayang padaku saat sakit badanku. Itu saya kenal banget tuh lagu kayaknya. Gitu. 1, 2, dan 3 ini. Alkitab mengajarku juga bisa sih ini. Nah, kalau saat sakit badanku, bait 3 seingat saya bahkan kata-katanya aku ditungguinya di sorga itu udah pengantaran, memang udah yang momen-momen terakhir, karena kan memang Yesus sayang padaku itu lagu yang ceritanya itu dikarang untuk mengantar seorang anak kecil yang sakit keras gitu ya. Udah sekaratan. Oke, kita lanjut ke minggu depannya rekan-rekan. Dengan tema aku diampuni, bahan Alkitab diambil dari Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12 ya. Ini saya butuh 2 orang sukarelawati atau sukarelawan. Orang pertama ayat 1 sampai ayat 6, orang kedua 7 sampai 12. Orang pertama ayat 1 sampai 6. Adakah yang bisa membantu untuk membacakan bagian ini? Saya boleh, Pak. Ya, makasih Bu Mas Rina. Orang kedua ayat 7 sampai 12. Silakan. Ada satu?
Ada yang bersedia membacakan ayat 7 sampai 12? Boleh, Pak. Ya, makasih Bu Setiawati. Silakan Bu Mas Rina. Baik, Pak. Markus 2 ayat 1 sampai 6. Judulnya Orang Lumpuh Dipulihkan. Beberapa hari kemudian waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersebarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Orang-orang datang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di depan pintu pun tidak. Ia memberitakan firman kepada mereka. Lalu orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Namun mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap di atas Yesus. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tikar, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat imam mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Ayat yang ke-6, beberapa ahli Taurat sedang duduk di situ dan berpikir dalam hatinya. Silakan Bu Kristiawati, ayat 7. Ayat 7 sampai 12. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian di antara mereka. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan kepada yang lumpuh ini, dosa-dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu dan berjalanlah. Namun supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia ini, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tikarmu dan pulanglah ke rumahmu. Orang itu pun bangun dan di hadapan mereka semua, ia mengangkat tikarnya dan pergi keluar. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Terima kasih untuk Bu Mas Rina dan Bu Kristiawati. Baik, rekan-rekan, kalau kita lihat bacaan ini memang sebuah bacaan yang menunjukkan satu, poin pertama adalah kerjasama. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat ini orang yang lumpuh ini benar-benar disupport mendapatkan pemulihan, itu disupport oleh teman-temannya, gitu ya. Itu karena ya kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus berada di Kapernaum itu kan wah luar biasa ya. Apalagi ketika Yesus datang untuk yang kedua kesekian kali ke Kapernaum gitu ya. Di mana Kapernaum juga merupakan kota yang spesial buat beberapa murid Tuhan Yesus. Nah, di dalam bagian ini kalau kita lihat karena begitu rame rumahnya nggak muat, jadi ya anggaplah rumahnya ini tidak terlalu besar, orangnya banyak, lalu membludak, ya kayak kita waktu ibadah tanggal 25 lah gitu ya. Orang mau masuknya nggak bisa kan waktu tanggal 25, udah nggak ada jalan, karena di luar itu sudah pakai bangku ya. Kalau 24 karena 2 kali kebaktian masih aman, 25 karena 1 kali, dan itu di luar perkiraan membludak semua, nggak bisa masuk, dibongkarlah atapnya. Itu rela-rela temennya itu gotong-gotong bawa ke atas, dibuka atapnya, diturunkan pakai tali ya. Jadi ini memang kalau kita lihat rekan-rekan, ini adalah usaha yang luar biasa, kerjasama yang sangat-sangat apik untuk menolong temannya yang lumpuh ini ya. Dan ketika detail menarik berikutnya juga rekan-rekan apa? Ketika orang lumpuh ini dibawa oleh rekan-rekannya, diturunkan oleh teman-temannya itu persis, ya nggak persis-persis amat, pokoknya deket lah dari posisi Yesus. Apa yang terjadi? Yesus itu di situ dikatakan melihat iman mereka. Bukan melihat orang yang lumpuh saja, bukan melihat para teman-temannya, tapi iman mereka. Berarti apa? Berarti di sini Yesus melihat orang lumpuh dan 4 temannya ini sebagai sebuah kesatuan. Makanya dikatakan apa di situ? Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah
diampuni. Keterangan dosamu sudah diampuni itu tidak hanya kepada orang yang lumpuh, tapi juga kepada siapa? Kepada teman-temannya yang rela hati naik itu, susah-susah bawa temennya ini naik ke atas genteng gitu kan, membuka lewat atap. Usaha yang luar biasa. Jadi apa? Yang diampuni dosanya, yang dipulihkan pada saat itu tidak hanya teman-temannya. Tidak hanya orang yang lumpuh, tapi juga teman-temannya. Tidak hanya teman-teman yang menolong orang lumpuh itu, tapi juga orang lumpuhnya. Nah, ini yang tidak ditangkap oleh para ahli Taurat. Ya. Kenapa? Karena mereka menangkapnya apa? Sebuah ketetapan, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan masyarakat Yahudi, dalam agama Yahudi, yang berhak mengampuni dosa, itu hanya Tuhan. Ketika ada orang yang menyatakan bahwa saya mengampuni dosamu, berarti dia sudah melawan Tuhan, mengingkari hukum pertama. Jangan ada padamu Allah lain. Dia sudah menjadi Allah pada saat itu. Nah, ini yang tidak ditangkap oleh para ahli Taurat. Karena apa? Karena mereka tidak menganggap Yesus sebagai Mesias yang diwartakan. Mereka tidak menganggap Yesus itu sebagai Mesias. Mereka taunya apa? Yesus adalah orang Nazaret. Lupa akan kelahirannya di Bethlehem. Itu yang membuat para ahli Taurat melihat Yesus sebagai kamu orang biasa karena kamu dari Nazaret. Dan itu yang memang juga dikatakan kan ketika setelah Tuhan Yesus lahir, para Majus pergi, Yesus pergi ke Mesir bersama dengan papa mamanya itu kan. Yusuf dan Maria. Di Mesir, setelah dari Mesir, mereka nggak balik lagi ke Bethlehem. Mereka pergi ke Nazaret. Dan di situ dikatakan, dari situ dia dikenal sebagai apa? Yesus orang Nazaret. Lupa orang bahwa dia itu lahir di Bethlehem. Kalau mereka tahu Yesus lahir di Bethlehem, ceritanya akan beda. Makanya di sini, ahli Taurat itu tidak paham betul soal siapa Yesus. Dan juga apa? Secara politis, rekan-rekan, karena Yesus ini sangat dikenal orang, dan kita bisa lihat ketika dia ada orang berkumpul banyak, pemerintah Romawi sudah mulai mengawasi aktivitas Yesus. Sudah mulai ada suspicion, ada kecurigaan terhadap aktivitas Yesus. Takutnya dia bertindak subversif kepada negara, kepada pemerintah Romawi pada saat itu. Sehingga apa? Para ahli Taurat diutus juga untuk kepentingan politis, yaitu memperhatikan Yesus dan melihat celah-celah di mana Yesus bisa dipersalahkan. Makanya di sini Tuhan Yesus mengatakan mana yang lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini dosa sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Menunjukkan bahwa Yesus itu tidak hanya memberikan karya mujizat kepada yang sakit, tapi juga kepada yang membantu. Supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa mengampuni, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tikarmu, pulanglah ke rumahmu. TB Lama mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. TB Lama. TB Baru apa? Angkatlah tikarmu, pulanglah ke rumahmu. Supaya apa? Supaya di situ dinyatakan karya pemulihan yang sejati, yang tidak hanya dirasakan oleh para orang-orang di sekitar, tidak hanya dirasakan oleh yang lumpuh ini, tapi juga orang-orang yang membantu si lumpuh ini. Makanya, ketika orang itu bangun, mengangkat tikarnya, pergi keluar, semua orang di situ takjub dengan mengatakan, kita belum lihat nih yang kayak gini. Kenapa? Karena Yesus tidak hanya memulihkan, tidak hanya mengampuni dosa orang yang lumpuh, tapi apa? Dosa semua orang diampuni. Nah, apa yang mau kita ajarkan pada anak-anak? Kita mau mengajarkan kepada anak-anak bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa. Dan itulah yang ia lakukan kepada kita. Mengampuni dosa kita. Ya. Sudah selayaknya sebagai anak-anak yang telah diampuni dosanya, kita seperti orang lumpuh tadi. Berjalan, pulang ke rumah. Kenapa dikatakan berjalan dan pulang ke rumah? Satu, berjalan berarti bekerja. Yesus tidak hanya memerintahkan orang-orang kepada orang lumpuh itu untuk berjalan, tapi juga kepada yang di atas untuk segera
kembali ke tempatnya. Berarti apa? Karena kamu sudah diampuni dosanya, maka bekerjalah. Bekerja untuk apa? Bekerja untuk mewartakan kabar sukacita dari Tuhan. Dari mana kamu mulai? Dari rumah. Mulailah dari rumah. Mulailah dari tempat di mana kamu berada. Kembalilah ke rumahmu, wartakanlah di sana. Walaupun Yesus juga berbicara, seorang nabi tidak diterima di tanah asalnya, tapi panggilan kita adalah untuk apa? Melakukan pemberitaan firman, pemberitaan berita pengampunan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa kita kepada pertama orang-orang terdekat kita sebagai bentuk kasih kepada diri sendiri dan kepada sesama. Itu yang harus dilakukan oleh anak-anak juga. Mereka sebagai anak-anak yang telah diampuni oleh Tuhan, maka tugas dan panggilan kita adalah untuk kembali ke rumah. Memperbaiki relasi yang mungkin terciderai dengan orang tua, dengan kakak adik, dan juga apa? Memperbaiki diri secara utuh. Sebab dari rumah nanti firman Tuhan akan terpancar ke sekeliling kita. Dan ini semakin ditegaskan di dalam ayat hafalan yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 21b. Silakan nanti rekan-rekan disesuaikan dengan versi TB2-nya ya. Surat 1 Yohanes 2 ayat 12b dengan mengatakan dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Itu ayat hafalan dan daftar lagunya ini ada di sini, rekan-rekan bisa dicek. Apakah untuk bahan ayat hafalan dan juga lagu pendukung ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan rekan-rekan semua. Oke, kalau tidak ada saya asumsikan aman. Untuk aktivitasnya rekan-rekan semua, saya sudah ngecek aktivitasnya gitu ya. Ini wow, luar biasa aktivitasnya. Cuma setelah dipilih, ditimbang, dan juga diperhatikan, maka aktivitasnya adalah yang ini gitu ya. Bisa bentuknya begini nggak masalah, atau bentuknya nanti kayak kotak lalu ada kayak tempelan si apa namanya Hansaplas itu. Untuk kelas Daniel sampai dengan Esther, boleh tempatnya itu sudah dituliskan ayat hafalannya seperti ini dibagikan kepada anak-anak. Nah, untuk kelas Daud sampai dengan kelas Musa, anak-anak diharapkan untuk menulis yang pertama, menulis ayat hafalannya di situ. Dan yang kedua, selesai mereka menulis apa? Ini, dalam tanda kutip, mengaku dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Aktivitas nomor 3 ini. Gitu ya. Buat anak kelas Daniel dan Esther juga boleh sih. Gitu ya. Cuman dipimpin secara bersamaan aja. Gitu ya. Tapi kalau kelas Daud sampai dengan Musa, baiknya mereka bersama-sama setelah menulis ini, kita ajak untuk mari kita berdoa untuk hal-hal menyakitkan yang pernah kita lakukan, kita meminta ampun pada Tuhan, dan juga apa? Kita berdoa supaya kita bisa mengampuni orang-orang yang mungkin pernah menyakitkan kita. Itu materi aktivitas untuk minggu kedua. Ada pertanyaan atau keberatan atau tambahan rekan-rekan, silakan. Aman. Ya, silakan Kak. Di aku suaranya di aku putus-putus. Ini memang pakai batu putih seperti yang ada di ini di layar. Nggak mesti sih Kak, bentuknya nggak mesti gini, cuman bisa disesuaikan aja, gitu. Kayak kertas. Oke, Kertas biasa dikasih dekorasi di situ kan suka ada tuh tempelan-tempelan entah di Canva entah di online yang kayak Hansaplas disilang begitu di atasnya, itu boleh nggak masalah. Yang penting kertas kosong aja, yang penting mereka nulis gitu. Oke, baik. Makasih, Pak. Sip, sama-sama. Oke, diingatkan sekali lagi rekan-rekan aktivitasnya semua kelas ini ya. Nanti teknisnya bisa rekan-rekan ulang di YouTube kita gitu ya. Videonya ada di YouTube. Juga untuk ayat hafalannya untuk semua kelas ini. Nah, ini ayat hafalannya untuk semua kelas dan juga lagu pendukungnya ini.
Kalau sudah tidak ada lagi, maka ini aktivitas kita untuk minggu pertama dan kedua sudah selesai. Untuk persiapan minggu ketiga dan keempat, kita akan persiapan tanggal 8 nih full ya. 8 Februari 2025. Ya, kita persiapan untuk bahan minggu ketiga dan keempat Februari. Ya. Persiapan GSM, jamnya jam 7 seperti sekarang, tanggal 8 Februari, secara online, rekan-rekan silakan dimasukkan di agendanya masing-masing supaya tidak ketinggalan. Oke, kalau sudah, maka kalau sudah tidak ada lagi, maka kita akan mengakhiri persiapan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menyelesaikan persiapan kami dari awal hingga selesai. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan, Tuhan yang memampukan kami untuk semakin mendalami bahan ini dan juga mengajarkannya kelak kepada anak-anak. Jika sebentar kami akan berpisah berkati kehidupan kami, biarlah apa yang kami lakukan, kami katakan, kami pikirkan, bahkan kami cerminkan dalam diri kami, semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam rekan-rekan, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mohon Pak, Selamat malam Kakak semua. Paulus besok jadi nggak mengetik Selamat program? malam semuanya. Rapat program Senin, Ci, Senin malam. Hah? Senin malam, Ci, rapat program Senin malam. Oh, jadi belum bisa. Adalah oke. Bukan besok.